Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kembali di alam terbuka di dekat persawahan dan dekat perkampungan atau pedesaan, karena posisinya sekarang saya selain dekat dengan sebuah desa atau perkampungan, saya juga dekat dengan area persawahan. Ini namanya Desa Caturharjo. Barusan saya sempat menanyakan ada 2 orang ibu-ibu yang berada di dekat sini. Ternyata ini namanya Desa Caturharjo. Ini jika lurus ke sana, ini sebuah perkampungan juga yang dipadati rumah-rumah warga atau apa. Ternyata kalau lurus ke sana, ini ke sana terus, ini mulai jarang rumahnya, teman-teman. Mungkin itu arah lurus kalau ke sana, kira-kira mentok ke mana ya? Ke jalan raya tentunya. Baik, saya akan menuju ke lokasi berikutnya. Di sana itu adalah makam umum. Terus sedangkan kalau ke sini, ini memasuki sebuah perkampungan yang sepertinya dipadati rumah di sini. Banyak sekali rumah-rumah warga di sini, dan kampungnya pun juga masih seger udaranya dan tanpa asri, sangat bersahabat sekali lingkungannya sepertinya begitu, teman-teman. Sore yang indah, mataharinya sudah mulai menguning. Ini saya tidak tahu, teman-teman, ini jam berapa ya, dikarenakan kebetulan saya sekarang ini tidak memakai jam tangan sehingga tidak bisa melihat jam berapa. Yang pasti yang jelas ini adalah waktu sore hari, dan sangat cocok sekali jika kita suka atau ingin menikmati nuansa sore hari di perkampungan. Sepertinya ini makin ke pelosok, teman-teman, karena kalau ke sini ini sepertinya semakin jarang rumah, hanya persawahan yang luas, perkebunan, dan ada beberapa kebun pohon jati di sini. Coba saya akan belok ke sini, terus lurus ke sana. Ini arahnya kemana? Kalau ke sana ini masih tetap persawahan yang luas ini ternyata. Rumahnya hanya ada beberapa di sini, dan kalau belok ke sana ini mungkin sudah mulai padat rumahnya. Tapi kalau lurus ke sana ini sepertinya sawah juga. Coba saya belok saja ke sini, karena sama-sama persawahannya. Sepertinya lokasi ini sedikit membuat saya penasaran, teman-teman.
sana ternyata juga ada rumah, banyak atau tidak ya? Tampak lebih segar lagi. Di sana juga ada beberapa orang yang masih di sawah, mungkin merawat tanaman padinya yang baru saja ditanam, karena ini baru saja tanam, musim tanam setelah musim panen beberapa minggu yang lalu. Di sana juga ada sebuah sungai kecil yang mungkin bisa untuk saya mengarah ke sana. Oh ya, di sana itu mulai banyak rumah, teman-teman. Sungai kecil arah ke persawahan, airnya mengalir cukup jernih sekali. Di sini juga ada gubuk kecil yang sederhana. Wah, sangat enak sekali teduh di bawah pohon kersen. Oh, bagian sini ini ternyata baru mulai ditanam. Di sana itu baru selesai menanamnya sepertinya. Kalau kita saksikan bersama-sama dari sini, di sana tampak jelas sekali kalau memang ke sana itu banyak sekali rumah masyarakat setempat. Terus kalau ke arah sana saya coba, karena di sana itu sepertinya enak sekali tempatnya. Ini memang tidak jauh dari lokasi tadi yang saya beberapa orang sempat saya bertanya nama desanya. Hanya sekitar kurang dari setengah kilo. Oh, di sana itu ternyata mentok sungai yang bercabang-cabang. Sungainya mentok terus bercabang kanan kiri. Got untuk pengairan airnya ini sudah terbangun rapi, teman-teman, sehingga sangat pas sekali untuk pembagian airnya. Terus di sana apakah itu sungai? Iya, sepertinya ya, pasti sungai, berjarak sekitar 6 meter atau 7 meter dari sini. Dan saya akan mencoba untuk ke sana ya. Untuk ke sana karena di sana itu sepertinya enak juga tempatnya, yang berada posisinya tidak jauh dengan rumah-rumah warga. Kalau dari sini menuju ke sana ini sekitar kurang lebih berapa ya? Hampir 200 meter, tidak jauh.
air anginnya ini makin menambah udara di sore hari ini sangat segar sekali teman-teman. Ya beginilah enaknya berada di lokasi atau sebuah tempat yang masih asri, tidak tercemari, sehingga udara yang kita hirup pun semakin segar, otomatis semakin sehat yang kita hirup, dan sangat bermanfaat sekali untuk tubuh kita. Dan khususnya buat sahabat-sahabat yang rindu kampung halaman, rindu tanah kelahiran atau rindu tanah air yang sekarang berada di luar negeri, semoga ini bermanfaat. Setidaknya ada sedikit manfaat untuk mengobati rindu tanah air atau rindu kampung halaman, suasana kampung halaman, lebih tepatnya begitu. Meskipun dari sahabat-sahabat yang hidupnya di pedesaan atau tidak berada di perkotaan, mudah-mudahan ini juga ada manfaatnya, setidaknya bisa memantau atau melihat meskipun tidak secara langsung desa-desa lainnya. Dan sekarang saya sudah sampai di jalan tadi, yang tadinya saya awalnya turun di sini, di lokasi sini. Terus di sana ini ternyata, mas, di sini ternyata ada beberapa petak kolam. Tentunya ini adalah milik masyarakat setempat tentunya ya. Coba saya akan melihatnya sejenak sebelum untuk melanjutkan mereview di lokasi yang saya tunjuk tadi. Ini kalau dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 petak kolam di sini. Meskipun kecil-kecil, ini sudah pas cukup untuk memelihara ya. Ikan. Ikannya sangat sehat-sehat sekali. Ini sepertinya ikan nila, teman-teman. Banyak sekali. Ini kalau lurus ke sana terus, oh ini sungai. Malah banyak di sini. Malah banyak sekali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini lebih dari 10 teman-teman kalau di sini malahan. Di sini kok saya mencium aroma wangi ya. Apa itu? Tapi nggak ada yang ganjil, biasa-biasa saja. Oh, ternyata bunga itu teman-teman. Ya. Bunga itu mengeluarkan aroma yang cukup wangi sekali, warnanya putih, nggak tahu namanya bunga apa. Yang jelas wanginya berasal dari situ. Makanya saya tidak merasakan hal yang ganjil seperti kemarin-kemarin. Terus di sini juga ada pos penjagaannya. Ini enak sekali nih buat nongkrong-nongkrong di sini ya. Wow, ternyata ini dibuat seindah mungkin suasananya. Keren, menurut saya ini keren. Sayangnya saya memasuki sini ini nggak ada orangnya, sehingga saya tidak bisa berkomunikasi, bertemu langsung dengan penjaganya di sini. Wow, menurut saya ini luar biasa, sangat sejuk dan indah sekali. Apalagi di sana itu ada posnya juga, ada tempat untuk menjaga atau untuk istirahat atau untuk santai-santai pada saat ke kolam sini. Ini juga ada beberapa ikan yang besar-besar, warnanya putih juga. Mungkin ini indukan teman-teman. Baik, langsung saja saya akan terus melanjutkan ke sana. Kalau masuk ke Kelurahan Caturharjo sih saya tidak, cuman sekali ini teman-teman. Seingat saya ini sudah ketiga kalinya. Cuman kalau untuk di lokasi sini saya baru mengetahuinya.
dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya, khususnya buat sahabat-sahabat yang suka dengan suasana pedesaan persawahan yang masih asri dan sejuk. Saya akan menuju ke sana teman-teman ya. Tuh, pedan dek. Nah, ini ada adik yang sedang menikmati sore hari untuk bersepeda. Ini sudah mulai memasuki perkampungan yang banyak sekali dipadati rumah-rumah warga tentunya. Semakin ke sini semakin ke pelosok teman-teman, semakin masuk ke dalam. Ini daerah mana juga saya sendiri juga belum tahu. Ya, ini semakin ke pelosok juga, dan semakin ke sini ini ternyata hawanya atau udaranya sudah berbeda, semakin sejuk lagi teman-teman. Kalau ke sana ini ya masih tetap persawahan, mungkin memasuki area perkampungan juga. Di sini ini juga ada rumah ya. Oh ya, ini rumah salah satu warga. Ini masuknya arahnya kemana ya? Semakin ke dalam ini. Ini ada sungai teman-teman. Tapi ini kok menurut saya hawanya sangat sejuk sekali ya. Yang saya maksud sejuk di sini ini bukan udaranya yang kita rasakan secara umum teman-teman, tapi sejuk dari segi prabawanya. Itu yang saya maksud. Ada 2 rumah di sini, 2 rumah. Terus saya coba untuk lebih ke sana. Ya beginilah saya paling suka sekali melakukan penelusuran atau menyusuri tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang masih asri, masih segar. Dan kadang juga saya mendapati sebuah tempat yang berbau mistik juga, mistis maksudnya, yang penuh misteri dan ada unsur-unsur yang mengarah pada sebuah keganjilan, yaitu mengarah pada sebuah kegaiban, yang mana tempat tersebut biasanya ada beberapa sosok-sosok, ada yang positif, ada yang negatif, namanya saja makhluk teman-teman ya. Sama halnya seperti manusia, ada yang baik, ada yang tidak baik begitu. Nah, ini saya sudah memasuki pekarangan warga. Ini sepertinya perkebunan ya. Ya, memang ini perkebunan. Sebaiknya saya kembali ke sana untuk mereview di lokasi sana. Ini sepi sekali di sore hari ini. Dan memang kalau jam-jam segini, karena ini menurut perkiraan saya ini belum ada jam 4 sore teman-teman. Kalau belum ada jam 4 sore itu biasanya sebagian masih beraktivitas, entah itu ada yang sebagian ke alas, sebagian ke kebun, sebagian juga ke sawah, ada juga yang baru pulang dari sawah dan perkebunan. Sebaiknya saya menuju ke sana saja ya, karena di situ barusan tadi itu cuma mentok di perkebunan. Ini tetap lokasi yang sawahnya atau area persawahannya cukup luas sekali. Di depan saya itu ada mobil yang mau putar balik atau bagaimana ya, atau mau parkir.
sini memang mulai jarang rumah ya teman-teman. Hanya ada 2 atau 3 rumah di sebelah kanan saya. Tapi ini di tembok sampai ke sana, berarti ini milik warga yang bisa dibilang kebun, yang mungkin rencananya akan dibangun rumah atau apa. Ya, kalau ke sini sudah mulai memasuki rumah-rumah warga, dan kalau ke sana itu mentok atau bagaimana? Saya coba lurus ke sana terus. Satu rumah yang sudah tidak dihuni tentunya, karena tampak jelas sekali dari sini memang sudah posisinya sudah cukup tua sekali dan sengaja dibongkar. Coba saya ke sana. Oh, ternyata ini memasuki area persawahan juga, teman-teman. Ternyata antara perkampungan yang dihuni rumah-rumah warga atau yang ada rumah-rumah warga itu tidak terlalu luas, justru malah luas persawahannya. Sungai, ini sungai ya, jernih sekali airnya. Loh, kenapa kok saya seperti ada yang mengikuti ya? Seperti ada yang mengikuti, mengintai saya, tapi tidak ada apa-apa. Ya, lupakan saja, tidak masalah. Itu hal yang biasa, karena kita sebagai manusia hidup di dunia ini tidak jauh atau bersandingan dengan alam gaib juga. Yang percaya monggo saya persilakan, yang nggak percaya juga nggak apa-apa, karena tidak sedikit juga orang yang tidak percaya adanya hal yang gaib meskipun percaya adanya Tuhan. Padahal Tuhan menciptakan, selain menciptakan makhluk yang kasat mata, juga menciptakan makhluk halus yang tidak kasat mata, yaitu dari bangsa atau dari golongan jin. Ini persawahannya cukup luas sekali, dan kalau kesini terus saya penasaran sekali, teman-teman, karena di sini ini tadi hawanya juga agak sedikit berbeda. Ini berbeda dari pada saat pas saya berada di kebun di belakang rumah orang tadi. Hawanya juga berbeda. Barusan saya diikuti, sepertinya saya sangat merasakan sekali, tapi sekarang tidak. Nggak tahu kenapa diikuti pas hanya sebentar saja, pada saat saya pas menginjak di jembatan di atas sungai kecil tadi. Ya, sekarang ini saya coba putar balik untuk melihat yang sebelah sana sejenak ya, sambil menikmati segarnya udara di sore hari, teman-teman, yang masih jauh dari polusi, tentunya di alam yang sangat bersahabat sekali. Nah, tadi barusan itu saya merasa diikuti di sebelah sini, teman-teman. Pas saya menginjakkan kaki saya, pas berada di jembatan itu, hanya sebentar saja, itu sangat terasa sekali, dan memang saya rasakan. Nah, itu juga termasuk tergolong misteri, teman-teman. Kecuali kalau pada saat kita mengalami penampakan berhadapan, entah itu sekelebat atau beberapa detik saja, itu sudah bukan misteri lagi, karena kelihatan atau ketahuan sosoknya. Ya, memang benar, yang namanya manusia itu tidak ada yang bisa melihat jin. Yang dimaksud melihat jin, jin adalah sebuah kalimat atau kata yang mempunyai arti tersembunyi gitu. Setiap kalimat yang dari huruf hijaiyah antara huruf jim dan nun bertemu, itu artinya tersembunyi. Nah, seperti jaan. Jaan itu nama dari sebuah jin. Terus jin sendiri adalah golongan. Terus janin adalah yang dikandung oleh seorang ibu, tersembunyi di dalam perut, gitu. Pokoknya jim dan nun itu artinya tersembunyi. Oh, ini ada seorang nenek-nenek. Mbah,
Oh, nggih ngrawat sabine, Mbah. Mboten napa-napa namung damel video ten sabin. Oh, nggih. Oh, niki ngrawat tanemane napa lombok niki? Oh, nggih. Kok kiambakan mawon? Oh, saking Sulam. Lah yogane ten pundi? Oh, ten griya. Yogane nggih sibuk nggih tasikan. Oh, nggih 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 nggih. Nek mriko napa Mbah nika? Nika mboten. Niki lho, niki sungai napa pripun? Oh, sungai. Sungai ageng napa alit, Mbah? Oh, alit. Nggih 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 nggih. Nggih sampun nggih, matur nuwun. Ya kembali dengan apa yang saya katakan tadi teman-teman ya. Ini saya putar balik, saya kembali dengan apa yang saya katakan tadi tentang pemahaman sebuah kalimat jin, jim dan nun. Nah itu memang tersembunyi dan memang tidak ada manusia yang bisa melihat jin. Karena jin itu artinya tersembunyi. Karena yang disebut manusia itu adalah yang mengarah pada sebuah kasat mata, begitu. Jadi organ tubuh termasuk indera penglihatan kita itu yang dimaksud. Kecuali dengan indera keenam yang biasanya yang populer disebut dengan indera keenam atau mata ajna atau mata ketiga itu berbeda lagi. Nah itu maksudnya. Sehingga kita harus bisa memahami makna-makna semuanya, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan itu harus kita pahami. Jangan syukur kita dengarkan gitu saja. Kalau cuma mendengarkan saja ya, kalau nggak memahami ya bisa gagal paham nantinya Pak. Terus kalaupun kita bisa melihat jin atau mungkin dari beberapa spiritual yang bisa melihat jin termasuk dari para aulia, para kiai-kiai sepuh atau paranormal yang bisa melihat jin, itu pun bisa melihatnya tidak dengan wujud aslinya, teman-teman. Tidak ada jin yang menampakkan diri dengan wujud aslinya. Tidak mampu dia dan tidak berani dia. Karena wujud aslinya itu tidak normal, ya pasti tidak normal. Namanya saja makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Begitu. Ada yang menjelma sebagai pocong, ada yang menjelma sebagai kunti, ada yang menjelma berupa hewan dan lain sebagainya. Dan semuanya makhluk tersebut itu ada yang positif, ada yang negatif, ada yang baik, ada juga yang jahat. Sama halnya kita sebagai manusia. Karena Tuhan menciptakan dua sifat, sifat baik dan sifat buruk. Dan itu ada di dalam diri setiap makhluk. Entah itu di dalam diri manusia, entah itu di dalam diri hewan pun, atau di dalam diri makhluk gaib, katakanlah dari golongan jin. Tapi kalau dari hewan itu tidak bisa dikatakan baik dan buruk, tidak bisa dikatakan jahat atau baik, tidak bisa dikatakan positif atau negatif. Karena hewan itu tidak mempunyai akal, hanya mempunyai pikiran dan nafsu. Itu. Sedangkan dari golongan jin itu juga dikasih akal, hanya saja akalnya tidak sesempurna manusia, begitu. Baik, saya akan ke sana saja ya. Karena kalau ke sana ini sudah mentok teman-teman, kelihatan dari sini. Ya ini dari tadi saya kok kayak orang keminter ya. Ngobrol ngelantur nggak karuan arahnya sampai membahas hal-hal yang tidak masuk akal juga. Saya mohon maaf teman-teman ya, mungkin ada sebagian teman-teman yang kurang suka dengan obrolan saya barusan atau kata-kata saya barusan, saya mohon maaf. Dan atau dari teman-teman yang mungkin menganggap saya ini sok tahu atau sok komentar atau bagaimana, yang tidak suka, tidak usah dihiraukan, skip aja atau tidak usah ditonton. Itu. Di sini saya hanya membuat tontonan yang bermanfaat bagi yang membutuhkan, karena setiap manusia itu kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin di sisi lain ada juga sebagian yang bisa mengambil manfaat dari ini, sebagian juga tidak mau mengambil atau tidak bisa mengambil manfaat dari ini karena tidak sesuai dengan karakter, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan tidak sesuai dengan jalan lakunya.
Karena setiap manusia, setiap orang itu mempunyai jalan masing-masing gitu. Ini kok lama-lama kayak penyiar radio saya. Ini di sana itu ada satu orang tapi nggak kelihatan dari sini. Ya mungkin ini kendaraannya yang diparkir di sini. Oh, itu nenek-nenek yang tadi, yang barusan saya temui berada di tengah persawahan tadi, yang ditanami lombok tadi. Mbah, kok dereng mantuk, Mbah? Oh, nggih, ajeng mantuk niki. Griyane celak nggih mriki. Oh, nggih sedengan nggih, mboten celak, mboten tebih. Oh, monggo, Mbah. Baik teman-teman, mengingat waktunya pun juga semakin sore, saya undur diri dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.